Chapter 66. Berita buruk dari Xiao Gang. Di alam fana. Waktu berlalu dengan cepat, kekejaman dan keganasan bangsa iblis benar-benar sudah menyebar kemana-mana. Mereka benar-benar berhasil mencipta mimpi buruk yang sangat mengerikan untuk bangsa manusia, yang menyebabkan bangsa manusia benar-benar larut dalam rasa takut dan putus asa, karena sudah tidak ada lagi tempat yang benar-benar bisa dianggap sebagai tempat aman, bahkan rumah mereka sendiri. Satu-satunya harapan bangsa manusia adalah para dewa. Mereka benar-benar sangat berharap agar para dewa turun ke alam fana dan membantu mereka untuk lepas dari mimpi buruk itu. Namun sayangnya, sampai sekarang belum ada satupun bangsa dewa yang turun ke alam fana, bahkan tanda-tanda kedatangan mereka saja tidak ada sama sekali. Apakah itu artinya mereka akan berada dalam mimpi buruk sampai mati? Pertanyaan seperti selalu muncul di benak semua orang, tapi pertanyaan yang membuat mereka ragu tersebut langsung mereka tepis begitu saja, karena mereka sangat yakin jika suatu saat nanti, akan ada seseorang yang akan datang membantu mereka semua, entah itu dari alam ilahi ataupun alam fana sekalipun. Berita tentang mimpi buruk yang dialami bangsa manusia, juga telah terdengar sampai ke telinga klan Xiao yang sedang bersembunyi di dunia kecil. Meskipun klan Xiao sudah memiliki dunia mereka sendiri dan hidup dengan aman di sana, namun mereka juga tidak bisa melupakan benua bintang begitu saja, karena benua bintang pernah menjadi tempat tinggal mereka sebelumnya, bahkan mereka juga lahir di benua bintang. Beberapa hari yang lalu, salah seorang tetua klan keluar dari dunia kecil Xiao dan mengunjungi salah satu kota yang lumayan dekat dari dunia kecil. Namun saat hendak memasuki kota itu, tetua klan tersebut justru menemukan bangsa iblis yang sedang menyerang manusia. Bahkan ia sempat berpikir untuk membantu orang-orang yang diserang oleh bangsa iblis. Namun saat mengetahui jumlah mereka sangatlah banyak, tetua tersebut langsung mengurungkan niatnya dan segera kembali ke dunia kecil. Sesampainya di dunia kecil, tetua tersebut langsung menceritakan apa yang baru saja ia saksikan kepada Xiao Gang dan para tetua lainnya. Awalnya mereka semua sempat meragukan cerita tersebut, tapi setelah mereka pikirkan lagi, akhirnya mereka semua percaya. Karena tidak ada alasan bagi tetua tersebut untuk membohongi mereka semua. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan bangsa iblis merajalela di benua bintang begitu saja, meskipun sekarang kita sudah memiliki dunia sendiri, tapi benua bintang tetaplah rumah untuk kota semua, ucap salah seorang tetua. Xiao Gang yang sekarang telah diangkat menjadi ketua klan nampak kebingungan. Ia juga sangat ingin membantu umat manusia. Tapi dengan kekuatan klan mereka saja, tentu tidak akan sanggup berhadapan dengan bangsa iblis. Sampai akhirnya, Xiao Gang teringat akan sesuatu. Satu-satunya cara untuk membantu orang-orang di benua bintang adalah dengan menghubungi Tuan Muda, ucap Xiao Gang. Para tetua klan terdiam, kemudian saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka juga nampak memikirkan hal yang sama, lalu salah seorang dari mereka angkat bicara. Ketua, yang Anda katakan memang benar, hanya Tuan Mudalah yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini. Tapi masalahnya adalah, bagaimana cara kita menghubungi Tuan Muda? Tanya tetua tersebut. Meski Tuan Muda dan yang lainnya berada di alam ilahi, tapi kita tetap bisa menghubunginya, karena Tuan Muda telah memberikan giok jiwanya padaku, jawab Xiao Gang. Raut wajah para tetua klan langsung berubah. Mereka semua terlihat sangat senang setelah mendengar jawaban Xiao Gang. Ketua, kalau begitu apa lagi yang Anda tunggu? Hubungi Tuan Muda sekarang juga, karena orang-orang di benua bintang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ujar tetua klan lainnya. Baiklah, aku akan menghubungi Tuan Muda sekarang, jawab Xiao Gang.
kemudian mengeluarkan sebuah giok berwarna biru dari cincin penyimpanannya. Xiao Gang kemudian mengalirkan energi spiritualnya pada giok tersebut, lalu setelah itu, giok biru yang ada di tangan Xiao Gang tiba-tiba saja bergetar dan memancarkan cahaya yang cukup terang. Di dunia Dewa Kuno. Saat ini, Xiao Lang sedang berada di istana kerajaan hewan suci. Ia memutuskan untuk kembali ke istana dan meninggalkan tempat pelatihan untuk beberapa hari, karena ia benar-benar sangat merindukan putri kecilnya. Sebelum kembali ke kerajaan untuk beberapa hari, Xiao Lang menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada 4 jenderal dan 5 raja hewan suci. Xiao Lang juga berpesan kepada mereka untuk melatih para prajurit dengan baik, agar mereka menjadi prajurit yang benar-benar kuat. Di taman istana, Xiao Lang yang sedang duduk bersantai bersama Luoli dan kedua putri mereka, tiba-tiba saja merasakan getaran dari dalam tubuhnya, lalu ia memeriksa asal getaran tersebut dengan kekuatan jiwanya. Sesaat kemudian, Xiao Lang tiba-tiba saja mengerutkan alisnya, setelah mengetahui jika getaran tersebut berasal dari giok jiwa yang ia berikan pada Xiao Gang. "Paman, ada apa?" tanya Xiao Lang. Ia berbicara dalam hatinya. "Tuan Muda, maaf jika aku mengganggu Tuan Muda, tapi ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku sampaikan pada Tuan Muda," jawab Xiao Gang. "Katakan Paman, hal penting apa yang ingin Paman sampaikan?" tanya Xiao Lang. Setelah itu, Xiao Gang langsung menceritakan keadaan benua bintang kepada Xiao Lang, yang sekarang sedang berada di ambang kehancuran karena disebabkan oleh bangsa iblis. Xiao Lang benar-benar sangat kaget mendengar berita tersebut. Ia bahkan tidak menyangka jika bangsa iblis akan membuat kekacauan di benua bintang. "Baiklah Paman, terima kasih sudah memberitahuku tentang masalah ini. Sekarang serahkan semuanya padaku dan katakan pada yang lainnya untuk tidak meninggalkan dunia kecil," ucap Xiao Lang. "Baik Tuan Muda," jawab Xiao Gang. "Suamiku, ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sangat tegang?" tanya Luoli. "Xiao Li, sepertinya aku akan kembali ke dunia fana, karena orang-orang di sana membutuhkan bantuanku," jawab Xiao Lang. "Maksudmu?" tanya Luoli bingung. Xiao Lang kemudian menceritakan tentang keadaan benua bintang yang baru saja ia dengarkan dari Xiao Gang. "Xiao Li, aku tidak bisa diam saja setelah mengetahui apa yang dilakukan bangsa iblis di benua bintang. Bagaimanapun juga, benua bintang adalah tempat asal kita semua," ucap Xiao Lang, setelah ia mengakhiri ceritanya. "Aku mengerti," jawab Luoli singkat. "Maafkan aku Xiao Li, padahal aku baru saja kembali tapi..." "Sudahlah suamiku, nyawa bangsa manusia jauh lebih penting, lagi pula kami berada di tempat yang sangat aman dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mencelakai kami bertiga," ujar Luoli. "Terima kasih, istriku," jawab Xiao Lang, kemudian mengecup dahi Luoli dengan lembut. Chapter 67. Kembali ke benua bintang. Setelah berpamitan dengan Luoli, Xiao Lang kemudian pergi menemui ayah serta yang lainnya di dalam istana. Karena bagaimanapun juga, mereka semua harus tahu tentang keadaan benua bintang yang sedang mengalami kekacauan. Selain itu, Xiao Lang juga ingin mereka semua mempersiapkan diri, karena kekacauan besar pastinya akan segera terjadi. Setibanya di istana, Xiao Lang langsung memanggil Shen Liu dan yang lainnya untuk berkumpul di ruang pertemuan, agar mereka bisa membicarakan masalah itu dengan tenang. Semua orang penting sudah berkumpul di ruangan pertemuan, kecuali keempat jenderal dan 5 raja hewan suci, karena saat ini, mereka sedang melatih para prajurit di tempat pelatihan. "Langer, kenapa kau mengumpulkan kami semua di sini?" tanya Xiao Erlong.
Ada hal penting yang harus aku sampaikan pada kalian semua dan hal ini berhubungan dengan benua bintang, jawab Xiao Lang. Benua bintang. Memangnya apa yang terjadi dengan benua bintang? Tanya Luo Yang. Saat ini, sedang terjadi kekacauan besar di benua bintang dan penyebabnya adalah bangsa iblis. Jika hanya satu atau beberapa kelompok iblis saja, mungkin masih bisa diatasi oleh orang-orang di benua bintang. Tapi masalahnya, kekacauan kali ini dipimpin langsung oleh Raja Iblis. Bahkan dia langsung membawa seluruh bangsa iblis untuk datang ke benua bintang, jawab Xiao Lang. Shen Liu dan yang lainnya nampak kaget mendengar jawaban Xiao Lang, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang menyangka jika telah terjadi kekacauan di benua bintang. Bahkan mereka terlihat seperti meragukan cerita Xiao Lang, tapi di sisi lain, mereka juga sangat yakin jika Xiao Lang tidak mungkin membohongi mereka semua. Terlebih lagi mengenai informasi yang sangat penting seperti yang baru saja ia katakan. Kalau begitu kita harus segera bertindak, kalau tidak benua bintang akan hancur dan umat manusia akan musnah, ucap Tang Song. Yang mulia, izinkan kami kembali ke benua bintang, agar kami bisa membantu bangsa manusia, ujar Zhou Tian. Tidak, aku tidak akan mengizinkan siapapun datang ke sana, karena akan terlalu berbahaya untuk kalian semua, jawab Xiao Lang. Yang mulia, apakah yang mulia ingin diam saja? Xiao Lang menghela napas panjang sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang. Bukan seperti itu, kita akan tetap membantu bangsa manusia, tapi yang akan datang ke benua bintang adalah aku sendiri. Tidak, ayah tidak setuju sama sekali, ujar Xiao Erlong. Tidak hanya Xiao Erlong saja yang tidak setuju dengan keputusan Xiao Lang, tapi Shen Liu serta yang lainnya juga sangat keberatan dengan keputusan Xiao Lang tersebut. Menurut mereka semua, akan sangat berbahaya jika Xiao Lang datang ke benua bintang sendirian, karena para dewa tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Xiao Lang, mereka semua akhirnya mengerti kenapa Xiao Lang mengambil keputusan seperti itu. Alasan Xiao Lang ingin datang ke benua bintang sendirian adalah, karena ia tidak ingin membahayakan nyawa keluarganya lagi. Jika mereka datang ke benua bintang, maka pastinya bangsa dewa akan datang dan menyerang serta memburu mereka semua. Namun jika ia sendirian, maka ia bisa menghindari hal tersebut dengan melakukan penyamaran. Lalu dengan kekuatannya saat ini, bangsa dewa tentunya akan berpikir dua kali sebelum menyerangnya secara langsung. Jadi, apakah kalian masih keberatan dengan keputusanku? Tanya Xiao Lang. Sebenarnya kakek masih sangat keberatan dengan keputusanmu itu, karena bagaimanapun juga, kau baru saja kembali dari perjalanan panjang dan sekarang malah akan pergi lagi. Tapi kita juga tidak punya pilihan lain, jadi kakek setuju, jawab Shen Guangmo. Xiao Erlong dan Shen Liu saling bertukar pandang untuk beberapa saat, lalu mereka mengangguk dan berkata serempak, kami berdua setuju. Kemudian disusul oleh Tang Zong, Luo Yang dan Zhou Tian yang juga setuju dengan keputusan Xiao Lang. Paman, bagaimana denganmu? Tanya Xiao Lang pada Shen Guangming. Memangnya apa lagi yang bisa aku katakan? Semuanya sudah setuju dengan keputusanmu, maka aku juga harus setuju, jawab Shen Guangming. Baiklah, kalau begitu pertemuan ini kita akhiri sampai di sini, karena aku harus segera kembali ke benua bintang, ucap Xiao Lang mengakhiri pertemuan mereka. Setelah pertemuan selesai, Xiao Lang kemudian pergi menemui Luo Li dan kedua putrinya yang masih berada di taman istana. Sesampainya di sana, Xiao Lang langsung menggendong putri kecilnya, kemudian mengecup pipinya dengan perlahan. Xiao Lang kemudian memandangi wajah putri kecilnya dan saat itu juga, ia langsung merasa sangat bersalah pada putrinya itu. Ling Ling,
Maafkan ayah yang harus pergi meninggalkanmu lagi. Setelah semuanya selesai, ayah berjanji akan menghabiskan waktu bersamamu, ucap Xiaolang, lalu menyerahkan Xiao Ling Yun pada Luoli. Xiaoli, maafkan aku. Ucapan Xiaolang langsung terhenti karena Luoli tiba-tiba saja mengecup bibirnya. Hati-hati dan segeralah kembali, ucap Luoli. Kemudian tersenyum lembut pada suaminya itu. Setelah berpamitan dengan mereka bertiga, Xiaolang akhirnya pergi meninggalkan istana. Setelah cukup jauh, Xiaolang kemudian membuka celah dimensi yang langsung terhubung dengan benua bintang. Saat ini, Xiaolang tidak perlu lagi menggunakan altar untuk kembali ke benua bintang, karena dengan kekuatannya yang sekarang, ia sudah bisa membuka celah dimensi dengan mudah, jadi ia tidak memerlukan bantuan altar teleportasi lagi. Benua bintang. Di atas kota yang sudah hancur, sebuah celah dimensi yang tidak terlalu besar tiba-tiba saja terbuka, lalu dari dalamnya keluar seorang pemuda tampan dengan pakaian serba hitam, yang terlihat sangat menyatu dengan warna rambut panjangnya yang juga berwarna hitam. Pemuda yang baru saja keluar dari celah dimensi itu, tidak lain adalah Xiao Lang yang telah menggunakan teknik penyamaran. Setelah sampai di benua bintang, Xiaolang tidak terlihat senang sama sekali. Ia justru nampak kebingungan melihat pemandangan di bawahnya saat ini, karena yang ada di bawah Xiaolang saat ini adalah sebuah kota yang sangat besar namun sudah hancur. Meski begitu, kota tersebut tidak benar-benar hancur, karena masih banyak bangunan yang berdiri kokoh. Bahkan istana kota tersebut juga masih berdiri kokoh. Kota apa ini? Kenapa terasa tidak asing? Gumam Xiaolang, kemudian turun dengan perlahan-lahan. Setelah kakinya menginjak tanah, Xiaolang kemudian berjalan menyusuri kota mati tersebut, sambil mencari sesuatu yang bisa membuatnya ingat dengan kota besar tersebut, karena ia sangat yakin, jika kota itu pernah dikunjunginya sewaktu masih di benua bintang. Meski tidak mengetahui semua kota yang ada di benua bintang, tapi ia pernah mendatangi beberapa kota besar, seperti misalnya ibu kota Kekaisaran Zhou dan beberapa kota lainnya. Chapter 68. Keadaan Kekaisaran Zhou. Setelah cukup lama berjalan menyusuri kota mati tersebut, Xiaolang akhirnya menemukan beberapa kemiripan antara kota mati tersebut dengan ibu kota Kekaisaran Zhou. Salah kemiripannya adalah istana kekaisaran. Meski seluruh bangunan istana sudah menghitam karena terbakar, tapi bentuk istana tersebut benar-benar sama dengan istana Kekaisaran Zhou. Semakin lama Xiaolang menyusuri kota mati tersebut, ia semakin menemukan kemiripan yang membuatnya yakin jika kota mati tersebut adalah ibu kota Kekaisaran Zhou, karena semua yang ada di kota mati itu benar-benar sama dengan ibu kota Kekaisaran Zhou. Keyakinan Xiaolang semakin bertambah ketika ia masuk ke dalam istana, terutama setelah melihat singgasana istana tersebut. Tidak salah lagi, ini pasti ibu kota Kekaisaran Zhou, tapi kenapa kota ini bisa jadi kota mati? Gumam Xiaolang pelan. Saat sedang berpikir, Xiaolang tiba-tiba saja merasakan keberadaan aura kegelapan yang sangat besar dan sedang mendekat ke arahnya dan benar saja, tidak lama kemudian muncul beberapa iblis di hadapannya. Mereka terlihat sangat senang ketika bertemu Xiaolang, karena beberapa iblis tersebut ingin menyerap jiwanya. Hahaha. Setelah sekian lama akhirnya kita menemukan manusia yang tersisa di kota ini, ucap salah seorang iblis. Tapi sepertinya dia bukan penduduk kota ini, karena semua penduduk kota ini sudah kita serap jiwanya, sahut iblis lainnya. Jadi, penyebab hancurnya kota ini adalah kalian? Tanya Xiaolang. Benar sekali dan kau adalah manusia terakhir yang kami temui di kota ini, jawab salah satu iblis. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkan kalian begitu saja, ucap Xiaolang. Kemudian menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian,
Xiao Lang telah muncul lagi di hadapan para iblis tersebut. Para iblis tersebut terlihat kaget ketika Xiao Lang menghilang dan langsung muncul di hadapannya, karena mereka tidak menyangka jika Xiao Lang adalah seorang kultivator, padahal mereka tidak merasakan aura apapun di tubuh Xiao Lang, yang membuatnya benar-benar terlihat seperti manusia biasa. Meski dalam keadaan terkejut, para iblis tersebut tetap bersiap untuk menyerang Xiao Lang, tapi sayangnya saat mereka hendak melakukan serangan, Xiao Lang telah lebih dulu membunuh salah satu dari mereka dengan menancapkan tombak cahaya di kepalanya. Tidak hanya itu saja, Xiao Lang bahkan menyerap energi kegelapan iblis yang dibunuhnya sampai tidak tersisa sedikit pun. Ternyata tidak terlalu besar, tapi tidak masalah. Setidaknya kekuatan kegelapan yang aku miliki akan bertambah dengan menyerap energi kegelapan kalian, ucap Xiao Lang. Para iblis yang tersisa semakin terkejut ketika melihat Xiao Lang menyerap energi kegelapan milik salah satu teman mereka yang sekarang telah mati. Mereka bahkan terlihat tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan, karena yang baru saja Xiao Lang sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Terlebih lagi, Xiao Lang terlihat baik-baik saja setelah menyerap begitu banyak energi kegelapan dan tidak terpengaruh sedikitpun oleh energi kegelapan tersebut. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian tidak ingin menyerap jiwaku? Tanya Xiao Lang santai. Kau. Sebelum iblis tersebut menyelesaikan ucapannya, Xiao Lang telah lebih dulu menancapkan tombak cahaya di kepalanya, kemudian menyerap energi kegelapan milik iblis tersebut. Setelah selesai menyerap energi kegelapan dari iblis kedua, Xiao Lang kemudian langsung menyerang iblis lainnya yang tersisa, tapi kali ini mereka sudah lebih waspada, bahkan mereka terlihat sedikit takut untuk mendekati Xiao Lang. Meski begitu, mereka yang tersisa tetap ingin melawan Xiao Lang, karena mereka tidak bisa menerima kematian kedua temannya begitu saja. Walaupun bangsa iblis lebih cenderung tidak memikirkan satu sama lain, tapi mereka tetap tidak akan diam saja saat salah satu dari mereka mati. Apalagi yang membunuhnya adalah manusia, tentunya mereka akan membalaskan kematian bangsa mereka. Karena bagi bangsa iblis, mati di tangan bangsa manusia adalah sebuah penghinaan yang sangat tidak bisa diterima. Para iblis yang tersisa kemudian menyerang Xiao Lang secara bersamaan, namun serangan mereka masih terlalu mudah untuk dihindari oleh Xiao Lang. Ia bahkan berhasil membunuh satu iblis lagi, tapi kali ini Xiao Lang tidak langsung menyerap energi kegelapan dalam tubuh iblis tersebut, karena ia masih ingin membunuh yang lainnya, agar mereka tidak melarikan diri dari sana. Bagaimana ini? Sepertinya kita bukanlah tandingannya, ucap salah satu iblis yang tersisa. Aku tahu itu, tapi kita tidak mungkin diam saja dan menerima penghinaan ini. Jawab iblis satunya. Kalau begitu, kerahkan semua kekuatan kalian dan hadapi aku dengan serius. Ujar Xiao Lang yang tiba-tiba saja muncul tepat di depan mereka berdua. Jangan sombong kau, manusia sialan. Ucap kedua iblis yang tersisa serempak, lalu mereka berdua menyerang Xiao Lang. Xiao Lang menunduk untuk menghindari pukulan kedua iblis tersebut, lalu ia mengangkat kedua tangannya dan mencengkeram leher kedua iblis dengan kuat. Selamat tinggal. Ucap Xiao Lang, lalu menyerap energi kegelapan mereka berdua sampai tidak tersisa. Dengan habisnya energi dalam tubuh mereka, kedua iblis yang tersisa langsung mati saat itu juga, karena energi kegelapan dalam tubuh mereka sama halnya dengan energi kehidupan pada tubuh manusia. Jadi saat energi kegelapan mereka benar-benar tidak tersisa sedikit pun, maka mereka akan langsung mati. Karena itu juga, saat energi kegelapan mereka terkuras, bangsa iblis akan menyerap jiwa dan energi kehidupan manusia untuk dijadikan sebagai kekuatan serta menambah energi kegelapan dalam tubuh mereka. Setelah berhasil membunuh para iblis tersebut,
Xiao Lang kemudian pergi meninggalkan ibu kota Kekaisaran Zhou, lalu melesat terbang menuju ke beberapa kota yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Kekaisaran Zhou. Namun sayangnya dari semua kota yang ia datangi, tidak ada satupun kota yang masih utuh, bahkan Xiao Lang tidak menemukan satupun manusia di beberapa kota tersebut, karena semuanya sudah mati dibantai oleh bangsa iblis. Sepertinya kedatanganku sangat terlambat, gumam Xiao Lang, kemudian melesat terbang menuju ke air terjun, yang merupakan pintu masuk ke dunia kecil Xiao. Saat sedang terbang di atas hutan yang cukup besar, Xiao Lang kembali merasakan aura kegelapan yang sangat besar dari arah hutan, namun di saat yang bersamaan, ia juga bisa merasakan keberadaan energi kehidupan di hutan tersebut. Karena sangat penasaran, Xiao Lang kemudian memutuskan untuk turun dan memeriksanya secara langsung. Setelah berada di hutan, Xiao Lang benar-benar sangat kaget ketika melihat beberapa bangsa iblis yang sedang berusaha menyerap jiwa seorang anak kecil. Yang lebih mengerikan lagi adalah, para iblis tersebut malah memperebutkan anak kecil tersebut. Mereka bahkan tidak memperdulikan tangisan anak kecil itu yang terdengar sangat memilukan bagi Xiao Lang. Bangsa iblis, kalian benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama lagi. Ujar Xiao Lang, kemudian menciptakan ratusan tombak cahaya dan langsung melemparkannya pada para iblis tersebut. Chapter 69. Dunia Kecil Xiao. Ratusan tombak cahaya yang dilemparkan oleh Xiao Lang berhasil menancap di tubuh para iblis yang ada di sana. Ratusan tombak tersebut juga berhasil membinasakan para iblis, bahkan berhasil membuat tubuh mereka hancur karena terbakar oleh kekuatan cahaya dari tombak itu. Lalu setelah membinasakan mereka semua, Xiao Lang langsung mendekati anak kecil yang nampak gemetaran karena ketakutan. Xiao Lang kemudian mengalirkan energi spiritualnya pada anak kecil itu untuk menenangkan dirinya. Namun tidak beberapa lama setelah Xiao Lang mengalirkan energi spiritualnya, anak kecil tersebut tiba-tiba saja pingsan karena rasa takut yang ia rasakan benar-benar sudah sangat besar. Bahkan sebelum pingsan, anak kecil tersebut nampak sangat ketakutan saat Xiao Lang mendekatinya. Kasihan sekali anak ini. Sebaiknya aku membawanya ke dunia kecil Xiao, gumam Xiao Lang, lalu menggendong anak kecil itu dan membawanya terbang ke air terjun. Tidak lama kemudian, Xiao Lang akhirnya sampai di air terjun yang merupakan pintu masuk ke dunia kecil Xiao. Namun saat hendak masuk ke air terjun, Xiao Lang tiba-tiba saja dihadang oleh seorang pemuda dengan pakaian serba hitam, serta di tengah-tengah dahinya terdapat tato kepala ular sebesar ibu. Menghampiri Xiao Lang dan memberikan hormat padanya, mereka semua juga terlihat sangat senang karena akhirnya Xiao Lang datang mengunjungi mereka semua. Setelah menyapa dan sedikit mengobrol dengan anggota klan Xiao, Xiao Lang dan Lun Kuo kemudian berpamitan kepada mereka semua, karena Xiao Lang harus segera menemui Xiao Gang serta para tetua klan yang ada di istana. Ketika mereka berdua sampai di istana, para tetua yang sedang mengobrol langsung berdiri dan menghampiri Xiao Lang, lalu mereka membungkukkan badannya serempak untuk memberikan rasa hormatnya kepada Xiao Lang. Tuan Muda, kenapa tidak menghubungiku saat Anda telah sampai? Jika Tuan Muda menghubungiku, aku dan para tetua pasti akan langsung menyambut Tuan di air terjun, ucap Xiao Gang. Sudahlah Paman, aku memang sengaja tidak menghubungi Paman, karena tidak ingin mengganggu kesibukan Paman, jawab Xiao Lang. Apa yang Anda katakan, Tuan Muda? Tidak ada kesibukan apapun yang bisa menghentikan kami semua untuk menyambut kedatangan Tuan Muda, sahut tetua pertama klan Xiao. Xiao Lang tersenyum senang mendengar perkataan tetua pertama. Ia benar-benar tidak menyangka jika kesetiaan klan Xiao masih sama. Seperti sebelumnya, bahkan kesetiaan mereka tidak berubah sedikitpun. Tuan Muda, siapa anak ini? Tanya Xiao Gang. Aku juga tidak tahu siapa dia,
Tadi aku menemukannya di hutan saat dalam perjalanan menuju ke sini. Beruntung aku bisa segera membantunya, kalau tidak dia pasti akan menjadi santapan bangsa iblis, jawab Xiao Lang. Benar-benar anak yang malang, kalau begitu biarkan aku menyembuhkannya Tuan Muda, karena sepertinya anak ini sedang sakit, ucap tetua ketiga. Baiklah, tolong rawat dia dengan baik, jawab Xiao Lang, kemudian menyerahkan anak kecil itu pada tetua ketiga. Setelah itu, Xiao Gang langsung meminta Xiao Lang untuk duduk di singgasana istana. Namun Xiao Lang langsung menolaknya, karena singgasana tersebut adalah singgasana untuk Xiao Gang. Lalu setelah itu, Xiao Lang langsung mengajak mereka semua untuk mengobrol di ruang pertemuan, agar mereka bisa mengobrol dengan tenang tanpa rasa canggung. Di ruang pertemuan, Xiao Lang langsung menanyakan keadaan benua bintang kepada Xiao Gang dan para tetua klan. Meski ia sudah melihat beberapa kota yang hancur, tapi Xiao Lang masih ingin mengetahui informasi yang lebih jelas mengenai keadaan benua bintang, terutama dengan ibu kota Kekaisaran Zhou yang telah hancur. Xiao Gang dan para tetua klan menghela nafas panjang. Mereka kemudian saling bertukar pandang dan menganggukkan kepalanya serempak. Lalu setelah itu, Xiao Gang langsung menceritakan semua yang ia ketahui mengenai keadaan benua bintang saat ini. Xiao Gang memulai ceritanya dengan kehancuran ibu kota Kekaisaran Zhou, yang merupakan kota pertama yang menjadi sasaran bangsa iblis. Xiao Gang juga mengatakan jika tidak ada lagi yang tersisa di Kekaisaran Zhou, karena semua kota sudah dihancurkan oleh bangsa iblis, bahkan Kekaisaran Zhou yang menguasai benua tengah, benar-benar sudah dihancurkan oleh bangsa iblis. Namun Xiao Gang juga tidak mengetahui apa alasan bangsa iblis memilih Kekaisaran Zhou sebagai tempat pertama, karena semuanya terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Baiklah, apapun alasan mereka menyerang Kekaisaran Zhou, yang jelas mereka semua harus dimusnahkan. Kalau tidak, benua bintang bisa musnah untuk selamanya, ucap Xiao Lang. Tuan Muda memang benar, tapi jika kita hanya mengandalkan kekuatan klan Xiao saja, kita tidak mampu menghadapi mereka, karena kekuatan serta jumlah mereka benar-benar sangat luar biasa, sahut Xiao Gang. Aku setuju dengan Patriark, karena untuk memusnahkan bangsa iblis, kita membutuhkan pasukan yang besar dan sangat kuat, ujar tetua pertama menambahkan. Aku mengerti, tapi kalian tenang saja, karena aku akan memikirkan cara untuk menghadapi mereka semua dan untuk saat ini, aku ingin seluruh anggota klan Xiao tetap berada di dunia kecil ini, karena akan sangat berbahaya jika kalian keluar, ucap Xiao Lang. Baik Tuan Muda, jawab Xiao Gang dan para tetua klan serempak. Setelah pembicaraan mereka berakhir, Xiao Gang kemudian mengajak Xiao Lang menuju ke kamar khusus untuknya yang telah ia siapkan sejak lama, karena Xiao Gang ingin agar tuan mudanya bisa segera beristirahat. Ia juga sangat yakin jika Xiao Lang pasti sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh, padahal sebenarnya, Xiao Lang tidak merasakan apapun, termasuk lelah. Terima kasih Paman, kau bisa kembali ke kamarmu sekarang, ucap Xiao Lang. Baik Tuan Muda, jawab Xiao Gang, kemudian pergi meninggalkan kamar Xiao Lang. Chapter 70 Guan Yu. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Xiao Lang sudah bersiap-siap untuk keluar dari dunia kecil Xiao. Kali ini ia ingin mengunjungi bagian lain benua bintang untuk memeriksa keadaan di sana. Ketika Xiao Lang hendak berangkat, ia bertemu dengan anak kecil yang ia selamatkan kemarin. Anak kecil itu sedang duduk merenung sendirian di gerbang istana, yang tidak terlalu jauh dari para prajurit penjaga gerbang. Hormat kami Tuan Muda, ucap para prajurit memberikan hormat. Sejak kapan anak itu di sini? Tanya Xiao Lang. Sebelum matahari terbit anak itu sudah datang ke sini, Tuan Muda. Kami juga sudah mencoba mengajaknya bicara tapi dia tidak mengatakan apapun, jawab salah seorang prajurit penjaga gerbang.
Kalau begitu kalian kembalilah bertugas. Aku akan menemaninya, ucap Xiao Lang, kemudian menghampiri anak kecil itu. Xiao Lang kemudian mencoba mengajak anak itu mengobrol tapi anak itu tidak merespon perkataannya, bahkan ia tidak memandang Xiao Lang sedikit pun. Meski begitu, Xiao Lang tetap berusaha untuk mengajaknya bicara, ia juga menceritakan masa lalunya kepada anak kecil itu. Xiao Lang mengatakan bahwa anak kecil itu masih beruntung, karena ia sudah dirawat oleh orang tuanya sejak kecil, sangat berbeda dengan dirinya yang terpaksa harus diasuh oleh orang lain, bahkan tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Awalnya anak kecil itu terlihat acuh dan tidak menghiraukan cerita Xiao Lang, namun saat Xiao Lang menceritakan tentang ibunya, anak kecil itu langsung mengalihkan pandangannya pada Xiao Lang, kemudian bertanya, "Memangnya ibu paman kemana?" Xiao Lang tersenyum, kemudian mengusap lembut kepala anak itu. "Ibuku dibunuh oleh orang jahat setelah aku dilahirkan, lalu untuk menyelamatkan aku, ayahku terpaksa membawaku pergi jauh dan menitipkan aku di keluarga Xiao," jawab Xiao Lang. "Jadi paman bukan anggota klan Xiao?" tanya anak itu. "Benar, paman bukanlah anggota keluarga Xiao, tapi paman hanya anak asuh dari patriark klan Xiao yang sebelumnya." Awalnya paman memang sangat sedih ketika mengetahui kebenarannya, tapi paman menyadari jika bersedih tidak akan mengubah apapun, jadi paman bertekad untuk menjadi lebih kuat, agar bisa membalaskan dendam ibu paman, jawab Xiao Lang. "Kalau begitu, artinya paman jauh lebih beruntung dariku, karena yang membunuh ibu paman bukanlah bangsa iblis, sangat berbeda dengan kedua orang tuaku, bahkan aku tidak mungkin bisa membalaskan dendam kedua orang tuaku," ucap anak kecil tersebut. "Kau benar, tapi bukan berarti kau tidak bisa membalaskan dendam untuk orang tuamu," sahut Xiao Lang. "Bagaimana caranya?" tanya anak kecil itu. "Asalkan kau mau berlatih keras untuk menjadi kuat, maka suatu hari nanti, kau pasti bisa membunuh iblis yang merenggut nyawa orang tuamu," jawab Xiao Lang. Anak kecil yang masih berumur 7 tahun itu terdiam, ia kemudian bangkit dari tempat duduknya, lalu berdiri di hadapan Xiao Lang. "Paman, ajari aku agar menjadi kuat," ucap anak kecil tersebut. Xiao Lang kembali tersenyum, lalu berdiri. "Siapa namamu?" tanya Xiao Lang. "Namaku Guan Yu," jawab anak kecil itu memperkenalkan dirinya. "Nama yang bagus. Guan Yu, mulai sekarang kau adalah muridku dan aku adalah gurumu," ucap Xiao Lang. "Murid memberi hormat pada guru," ujar Guan Yu, kemudian bersujud 3 kali di hadapan Xiao Lang. Setelah itu, Xiao Lang mengajak Guan Yu untuk kembali ke istana. Ia juga menunda perjalanannya untuk beberapa hari ke depan, karena untuk saat ini, ia harus melakukan beberapa hal pada Guan Yu. Salah satunya adalah melihat potensi Guan Yu dalam berkultivasi. Sesampainya di istana, Xiao Lang langsung mengumpulkan para tetua klan. Ia kemudian memberitahukan kepada mereka semua jika Guan Yu adalah muridnya sekarang. Lalu Xiao Lang juga meminta bantuan para tetua klan untuk melihat potensi Guan Yu. Meski ia bisa melakukannya sendiri, tapi menurutnya, akan lebih baik lagi kalau para tetua klan juga membantunya. Xiao Gang dan para tetua klan nampak senang karena Xiao Lang mengangkat seorang murid lagi. Lalu mereka semua membawa Xiao Lang dan Guan Yu menuju ke tempat pengujian. Tempat pengujian adalah sebuah altar dengan pilar raksasa yang berdiri di tengahnya. Altar dan pilar tersebut diciptakan oleh Xiao Gang dan para tetua klan, guna untuk menguji potensi para pemuda klan Xiao. Cara pengujian sendiri sangatlah mudah, yaitu hanya perlu meneteskan darah pada pilar raksasa, kemudian menyentuhnya dengan telapak tangan. Jika memiliki potensi, maka pilar tersebut akan bergetar, lalu jika memiliki potensi yang besar,
maka pilar itu akan bergetar dan mengeluarkan cahaya, tapi jika tidak memiliki potensi sama sekali, maka pilar itu tidak akan bereaksi apapun. Setelah sampai di tempat pengujian, Xiaolang langsung meminta Guan Yu untuk mendekati pilar dan meneteskan darahnya pada pilar tersebut. Awalnya Guan Yu sedikit takut, tapi setelah Xiaolang meyakinkannya, Guan Yu akhirnya mengikuti perkataan Xiaolang. Ia kemudian mendekati pilar raksasa di hadapannya, lalu melukai ujung telunjuknya dengan belati kecil yang sebelumnya ia minta pada Xiaolang. "Ayah, Ibu, aku tidak akan membuat kalian kecewa," gumam Guan Yu, lalu meneteskan darahnya di pilar. "Sekarang tempelkan tanganmu di pilar," ucap Xiaogang. Guan Yu menghela nafas panjang, ia terlihat sedikit gugup, ia bahkan nampak sedikit ragu saat hendak menempelkan tangannya pada pilar. "Tidak, aku harus yakin dengan diriku sendiri," ucap Guan Yu pelan dan langsung menempelkan tangannya di pilar. Tidak lama kemudian, pilar di depannya tiba-tiba saja bergetar, bahkan getarannya lumayan kencang dan mampu membuat seluruh altar ikut bergetar. Getaran pada pilar raksasa tersebut menandakan jika Guan Yu memiliki potensi yang lumayan besar, meski pilar tidak bercahaya, tapi getaran kencang pada pilar sudah membuat Xiaolang dan para tetua bangga. "Tuan muda, murid Anda pasti akan menjadi kultivator hebat suatu hari nanti," ucap Xiaogang. "Terima kasih Paman, tapi untuk mencapai semua itu, dia harus melalui latihan berat. Jika dia sanggup maka dia akan berhasil, jika tidak maka dia akan gagal," jawab Xiaolang. "Untuk saat ini, aku akan membawanya berpetualang, agar bisa menambah pengalamannya. Setelah misiku selesai nanti, aku ingin Paman dan para tetua sekalian menjaganya," lanjutnya. "Tuan muda tenang saja, kami pasti akan menjaganya dengan baik dan akan menjadikannya kultivator hebat," sahut Xiaogang. "Patriark benar, kami pasti akan menjaganya dengan baik untuk Tuan muda," ucap tetua pertama menambahkan. "Terima kasih Paman dan tetua sekalian," ujar Xiaolang, kemudian menghampiri muridnya yang masih berdiri di depan pilar. Ia terlihat tidak sabar menantikan hasil pengujiannya. "Guan Yu," sapa Xiaolang. "Guru, apakah aku berhasil?" tanya Guan Yu. Ia benar-benar sangat penasaran. "Tentu saja, kau berhasil melewati pengujian ini dan kau bisa menjadi seorang kultivator," jawab Xiaolang. Guan Yu tidak bisa menyembunyikan kesenangannya, ia tertawa senang dan melompat-lompat karena sangat bahagia mendengar perkataan gurunya. Bersambung. Chapter 71. Melakukan perjalanan.